Saya DM oleh beberapa orang yang mengaku santri Lirboyo dengan mengajak saya berdiskusi mengenai jalan-jalan rangka, jalan-jalan ngesot untuk menghormati kiai. Dan di situ saya ingin memberikan respon kepada mereka. Video ini ya untuk kalian semua yang hendak ingin mengajak saya diskusi. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah tradisi. Ya, ada mengatakan bahwa ini adalah tradisi. Simpel aja bang, ini budaya tradisi aja. Adab sopan santun di Jawa terutama yang begitu. Kita tidak bisa mengartikan sebagai feodalisme. Gak bisa katanya teman-teman. Ini adab. Jadi ini sudah menganggap orang Jawa adabnya harus merangkak-rangkak. Jadi siapapun yang kita hormati ingin menghadap dia wajib merangkak karena adab. Kalau kita tidak merangkak artinya tidak punya adab teman-teman. Tradisi apa? Yaitu tradisi Jawa teman-teman. Jadi agama Islam dipadukan dengan tradisi Jawa, jalan-jalan rangka, jalan ngesot untuk menghormati guru. Memang ada videonya, video di mana anak-anak jalan bebek untuk menghormati guru-gurunya. Saya ingin ngajak kalian berpikir bahwa di Indonesia itu apakah lebih mulia, lebih enak dipandang, lebih membanggakan anak-anak yang jalan rangka-rangka atau seperti sosok militer? Kan mereka memberikan pernyataan kepada saya, jangankan kami santri yang mendapatkan ilmu agama daripada seorang kiai, seorang karyawan pun, karyawan pabrik kepada bosnya, kepada CEO-nya, kepada direkturnya, kepada ini, kepada itu, selama dia bawahan, dia akan membungkuk dan menunduk-nunduk kepada atasannya. Berbicara masalah bisnis teman-teman, dan berbicara masalah level. Di kemiliteran, perhatikan, kita mau menganalogikan di sini mana yang lebih indah dilihat. Yang ini santri yang mulia, punya ilmu bekal akhirat, kehidupan sosial yang mapan, dan lain sebagainya, pendidikan yang mereka dapatkan. Ketika bertemu dengan gurunya, jalan rangka, jalan ngesot, jalan ini, jalan itu, jalan nunduk, membungkuk, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat pendidikan di dunia militer, yang dimana mereka jangankan kepada atasannya, kepada jenderal, kepada panglima, dilarang untuk membungkuk-bungkuk, apalagi jalan rangka. Di dunia militer, mereka ketika bertemu dengan para petinggi, gagah, tegap badannya, enak dipandang. Bukan berarti sombong, bukan berarti tidak menghormati. Menunjukkan kalau kita itu gagah, kuat, sehat, prima, itu adalah kebanggaan. Daripada ngesot-ngesot, ngesor-ngesor, rangka-rangka untuk menghormati guru atau ulama. Alangkah melelahkannya hidup apabila bertemu ulama harus jalan rangka-rangka. Jangankan kepada ulama yang katanya ulama mereka yang masih hidup, yang sudah meninggal pun ke kuburannya merangkak. Ini parah nih. Ini parah nih. Ketika ditanyakan ajaran siapa ini? Tradisi ini, tradisi Jawa. Dimasukkan ke dalam agama Islam. Mereka beragama Islam. Harusnya tradisi seperti ini ketika agama Islam masuk, merubah itu semua menjadi tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi SAW ketika didatangi, orang ini, santri-santri ini mend-DM saya membawakan dalil bahwa dulu pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi, ya, minum darah Nabi, minum bekas wudhu Nabi dan lain sebagainya. Ketahuilah teman-teman, semua hukum di dalam agama ini semuanya lahir atas kejadian atau peristiwa kepada para sahabat. Dulunya khamar diperbolehkan diminum. Para sahabat juga banyak yang minum khamar. Tapi ketika ditetapkan suatu hukum larangan kepada khamar, semuanya langsung stop. Perempuan-perempuan, istri-istri Nabi dulu juga tidak berhijab teman-teman. Ketika diperintahkan untuk berhijab, mereka berbondong-bondong menutupi auratnya. Begitupun juga dengan hukum jalan rangka, ngesot, sujud, cium kaki kepada seorang Nabi. Dulunya ada seorang sahabat yang ingin melakukan itu dan melakukan itu kepada Nabi. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Dilarang teman-teman, dilarang. Jangan bersujud kepada manusia. Seandainya, garis bawahi, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat seandainya. Apabila diperbolehkannya untuk seorang manusia sujud kepada sama manusia, maka akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Disimak itu dengan sangat-sangat baik. Artinya apa teman-teman? Santri-santri ini yang membawakan dalil itu bukan untuk membela
junjungannya atau perbuatan mereka, malah menampar diri mereka sendiri. Dengan alasan apa? Dilarang Nabi. Setelah dilarang Nabi, tidak ada lagi sahabat-sahabat yang seperti itu. Gak ada. Ya, dan itu turun kepada keempat imam mazhab, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Semua tak ada satupun yang mengajarkan murid-muridnya jalan ruku kepada saya, jalan rangka, jalan ngesot, jalan tiarap, jalan cekomang. Tidak ada. Itulah kenapa saya lantang berbicara seperti ini, karena memang ini bukan ajaran Islam. Mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tradisi. Tradisinya orang-orang Jawa. Setiap wilayah memiliki tradisinya masing-masing dan punya caranya masing-masing untuk menghormati gurunya. Begitu loh mereka ini. Ya Allah, ngeyelnya itu loh yang bikin saya itu jengkel kadang menghadapi dan membaca komentar-komentar mereka ataupun DM mereka. Jengkel. Bukan saya tidak mau menghadapi mereka. Kebanyakan mereka mend-DM ya seperti itu bunyinya. Kalau bukan kalimat kotor seperti ini. Kotor, kasar, kalimat jorok. Apakah ini ajaran santri? Apakah ini ajaran dari wali? Yang paling berbicara wali-wali, berbicara keramat-keramatan seperti Miftah kemarin. Dia jangankan kalimat kotor, kalimat kasar sering keluar dari mulutnya. Kalimat mesum keluar dari mulutnya. Apakah itu yang dia dapatkan di pondok pesantren? Iya, cangkeme iku lho. Mesum. Ntar dulu aku mau kasih tahu katanya, kata Miftah. Kan ada sih. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh disahane iya. Tuh. Apa meneh disahane iya. Ulama ini seperti ini, teman-teman. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali yang menurut Wirangga ini wali setan, cangkeme bajingan. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Apakah itu hasil dari mondok Anda, Gus? Disuruh jalan bebek anak-anak. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Heran, miris. Indonesia gak kelar-kelar dengan urusan keramat-keramatan semacam ini. Bosen teman-teman. Jadi semakin kalian bertingkah aroganisme, seolah-olah kalian itu super power, bisa berbuat apa saja yang kalian mau karena kalian memiliki 100.000, ratusan ribu katanya kemarin pamer kepada saya itu santri. Hati-hati mas, Anda itu berhadapan dengan ribuan santri, ratusan ribu santri katanya. Jadi berbicara jumlah teman-teman, bukan berbicara ilmu. No, ketika mend-DM saya nggak ada ilmu, semuanya kalimat kotor, kalimat kasar. Satu kata yang bisa saya ucapkan kepada kalian semua adalah miris. Semoga menjadi renungan.